Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai final project analisis sentimen dengan dataset NLP, yaitu Women's E-Commerce Clothing Review. Boleh next? Nah, kami memiliki 4 anggota. Yang pertama itu ada Siska Yuliana, lalu ada Rajab Labib, lalu ada Novita Amelia, dan saya sendiri Rifa Nursalama. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari final project dataset yang kami olah. Jadi seperti yang kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir ini industri e-commerce atau marketplace telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi ini telah mendorong semakin banyaknya konsumen yang beralih ke belanja online. Salah satu elemen penting yang mempengaruhi keputusan pembelian di platform e-commerce adalah ulasan pelanggan, yang mana ulasan pelanggan ini memainkan peran krusial dalam perkembangan industri marketplace. Ulasan yang positif dapat meningkatkan reputasi produk dan meningkatkan penjualan, sementara ulasan yang negatif dapat memberikan masukan yang berharga bagi penjual untuk memperbaiki produk atau layanan mereka. Nah, dengan kemajuan teknologi yang ada, analisis ulasan tersebut dapat diolah menggunakan mesin learning yang telah menjadi alat efektif dalam memahami opini dan perasaan pelanggan dari teks ulasan. Analisis sentimen menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk mengklasifikasikan sentimen sebagai positif, negatif, atau netral. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan dataset dengan jumlah barisnya sebanyak 23.486 dan 10 variabel fitur, yang mana 10 variabel fitur tersebut yaitu clothing ID, age, title, review text, rating, recommended positive feedback count, division name, department name, dan class name. Dengan memanfaatkan informasi yang tersedia melalui analisis dataset ini, platform e-commerce dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dalam meningkatkan pengalaman konsumen. Sehingga e-commerce dapat memahami opini dan perasaan pelanggan terhadap produk, meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta dapat mengukur kepuasan pelanggan secara lebih akurat menggunakan model machine learning. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin boleh next. Nah, di sini ada data visualization yang sudah kami buat dengan menggunakan Tableau. Di sini terdapat beberapa insight yang kami berikan, yaitu ada yang pertama positive feedback by department name, lalu juga ada positive feedback obtained by class name, lalu ada department name and recommended END, lalu ada rating by age, dan juga ada penyebaran age-nya. Jadi, sebelum melihat ke dalam codingannya, kami di sini bisa melihat apa saja insight yang diberikan dalam dataset ini. Mungkin boleh next. Nah, dalam pemrosesan ini, kami melakukan beberapa proses yang pertama itu adalah data cleaning. Data cleaning itu terdapat juga beberapa bagian. Yang pertama itu kami menghapus duplikat data, lalu handling missing value, dan juga menghapus kolom yang tidak diperlukan. Seperti yang ada di codingan di gambar
sebelah kanan, itu yang pertama ada drop unnamed, itu menghapus kolom yang tidak diperlukan. Lalu juga ada checking for duplicate data. Lalu juga ada menghapus missing value. Next. Nah, lalu karena data kita merupakan data NLP, maka dalam preprocessing-nya ini lebih banyak mengenai teks. Nah, apa saja yang kami proses itu yang pertama ada punctuation, lalu ada stop words, ada tokenized sequence and padding, lalu juga ada pembagian data. Dan di sebelah kanan ini adalah proses yang kami lakukan. Di situ ada str-rower, ada replace untuk punctuation, dan juga ada menghapus spasi extract. Boleh next? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah tahap pemodelan. Di tahap pemodelan ini sebenarnya kelompok kami sudah mencoba banyak pemodelan. Namun untuk presentasi kami memutuskan untuk mengambil support vector machine dan logistic regression untuk machine learning-nya. Bisa dilihat di sini hasil dari super vector mesin yang berada di sebelah kiri dengan angka presisi recall, advanced scores, dan supportnya untuk kelas 0 dan kelas 1. Kelas 1 ini untuk sentimen yang positif dan 0 ini untuk sentimen yang negatif. Sebelumnya kami mengkategorikan sentimennya ini berdasarkan kolom recommended yang berisi recommended dan not recommended. Jadi yang satu ini untuk recommended dan nolnya untuk yang not recommended. Untuk SVM, akurasinya sebesar 0,89 dengan confusion matrixnya. Untuk angka 606 ini menunjukkan false positif yang mana maaf, untuk 606 ini kelas true negatif yang mana menunjukkan bahwa kelas sebenarnya untuk model not recommended diprediksi oleh model sebagai not recommended juga. Lalu untuk yang bagian kiri bawah 5445 ini kelas true positif yang mana menunjukkan bahwa model dapat memprediksi kelas recommended sebagai kelas recommended juga. Lalu untuk yang 596 ini sebagai false positif yang menunjukkan bahwa seharusnya model memprediksi kelas recommended tetapi malah memprediksi sebaliknya. Kemudian yang 145 ini untuk false negatif yang mana model menunjukkan bahwa kelasnya ini termasuk kelas recommended padahal seharusnya dia kelas tidak recommended. Lalu untuk model selanjutnya yaitu logistic regression dengan nilai precision, recall, advanced score, dan support seperti yang tertera dengan akurasinya 0,89 juga, namun terdapat perbedaan pada confusion matrixnya yang mana menunjukkan bahwa untuk prediksi modelnya ini model support vector mesin dapat memprediksi lebih baik. Untuk selanjutnya, next slide. Untuk selanjutnya, kami mengolah data menggunakan model Deep Learning Convolutional Neural Network. Untuk hasil akurasinya sebesar 0,87 dengan nilai precision, recall, advanced score, dan supportnya seperti yang tertera. Untuk confusion matrixnya dapat dilihat bahwa 3494 ini untuk kelas true positif model memprediksi dengan benar, kemudian yang 461 ini
True negatif, model memprediksi dengan benar untuk kelas not recommended, dan seterusnya. Selanjutnya, next slide. Untuk model selanjutnya yaitu long short-term memory. Di sini terdapat akurasi, precision, recall, advanced score, dan supportnya. Untuk akurasi nilainya 0,88 dengan confusion matrixnya seperti yang tertera pada gambar. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Untuk bagian selanjutnya itu adalah Siska. Kepada Siska, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga untuk kedua rekan saya yang sebelumnya telah menjelaskan presentasi dengan baik. Selanjutnya adalah pemodelan dengan model decision tree. Jadi pada kali ini kita menggunakan algoritma sklearn.tree dan menghasilkan review negatif dan juga positif. Dengan review negatif yang precisionnya sebesar 0,17, dengan recall 0,17, dengan F1 score 0,17, support 2106. Dan review positifnya yang precisionnya di angka sebesar 0,82, recall 0,82, F1 score 0,82, lalu support ada di angka 9637. Yang selanjutnya adalah pemodelan dengan model random forest. Di random forest ini kita menghasilkan review ada di angka 0 dan 1, di mana angka 0 ini yang berarti negatif, angka 1 yang berarti positif. Nah, di sini kita menghasilkan precision review negatif sebesar 0,79, 0,79, recall 0,30, F1 score 0,44, support 851. Dan untuk review positifnya kita mendapat nilai di mana precisionnya 0,86, recall 0,98, F1 score 0,92, support 3847. Nah, yang kemudian adalah optimasi model. Jadi setelah pemodelan, kita melakukan optimasi model. Yang pertama adalah optimasi dari pemodelan long short term memory. Di sini kita juga menggunakan algoritma sklearn.matrix yang menghasilkan review positif dan juga negatif, di mana 0 yang dimasukkan adalah negatif dan angka 1 adalah positif. Kita menghasilkan angka review negatif dengan precision 0,71, recall 0,67, F1 score 0,68, support 827. Lalu review positifnya dengan precision 0,93, recall 0,94, F1 score 0,93, support 3701. Lalu pemodelan yang kedua adalah decision tree, di mana bisa kita lihat decision tree ini adalah pemodelan dengan bentuk pohon keputusan. Jadi ada di sini kita bisa lihat pohon-pohon yang bercabang, diibaratkan sebagai pohon-pohon yang bercabang. Ada sebuah kotak berwarna biru dan juga orange, di mana menandakan bahwa ini adalah root yang berbeda, di mana paling atas ini adalah node root, di mana dia adalah puncak dari akar-akarnya yang menghasilkan paling hasil akhir adalah leaf node atau hasil akhir dari pencabangan pemodelan decision tree, di mana bisa kita lihat bahwa paling akhir kotak berwarna abu itu berisi titik-titik, di mana value yang kita hasilkan ini sangat besar. Jadi
selain decision tree ini menguntungkan kita dalam pemodelan yang lebih spesifik untuk mengkategorikan numeriknya dengan jelas, namun decision tree ini juga memiliki kekurangan di mana pemodelannya itu kadang suka kurang tepat dalam hasilnya. Kadang pun hasil yang dihasilkan sangat banyak value-nya sehingga menghasilkan pohon-pohon yang bercabang dengan banyak gitu. Dan dalam decision tree ini akurasinya mencapai 93,12%. Untuk selanjutnya ada support vector machine. Nah, optimasi kali ini kita menghasilkan ada positif dan juga negatif, di mana menghasilkan precision, recall, F1 score dengan nilai yang sama yaitu 1,00 dan supportnya yang berbeda 19, 13, dan juga 13. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Siska atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rajab. Kepada Rajab, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ialah analisis hasil. Next. Yang pertama ialah membandingkan kinerja model yang berbeda dan menjelaskan mengapa satu model lebih baik daripada yang lain. Dalam proyek ini, kami membandingkan dua model machine learning, yaitu Decision Tree dan Support Vector Machine atau SVM. Hasil utama dari kedua model ini ialah untuk Decision Tree, precision-nya adalah 0,81 untuk kelas 0 dan 0,90 untuk kelas 1. Recall-nya ialah 0,50 untuk kelas 0 dan 0,97 untuk kelas 1. F1 score-nya ialah 0,62 untuk kelas 0 dan 0,94 untuk kelas 1. Dan akurasinya ialah 0,89. Sedangkan untuk SVM, precision-nya ialah 0,81 untuk kelas 0 dan 0,90 untuk kelas 1. Recall-nya ialah 0,50 untuk kelas 0 dan 0,97 untuk kelas 1. F1 score-nya ialah 0,62 untuk kelas 0 dan 0,94 untuk kelas 1. Akurasinya adalah 0,89 dan ROC AUC-nya adalah 0,9298. Berdasarkan metrik ini, kedua model menunjukkan hasil yang serupa dalam hal precision, recall, F1 score, dan akurasi. Namun nilai ROC AUC-nya untuk model SVM lebih tinggi sebesar 0,9298 dibandingkan dengan model decision tree, tetapi biasanya lebih rendah karena overfitting. ROC AUC yang lebih tinggi menunjukkan bahwa SVM memiliki kinerja yang lebih baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ialah alasan mengapa SVM lebih baik. Dalam proyek ini, SVM terbukti lebih unggul dibandingkan decision tree, dan ada beberapa alasan utama yang mendasari hal ini. Pertama ialah SVM memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengatasi data dengan dimensi yang tinggi. Ketika bekerja dengan dataset yang memiliki banyak fitur, SVM dapat menghasilkan margin pemisahan yang lebih optimal, yang sangat penting untuk kinerja model yang baik. Kedua, SVM dengan penggunaan kernel trick mampu menangani data yang tidak linear dengan lebih efektif. Kernel trick memungkinkan SVM untuk memetakan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi, di mana data dapat dipisahkan secara linear. Sementara decision tree
cenderung overfitting pada data latih dan kurang efektif dalam menangani pola yang kompleks dalam data. Oleh karena itu, kemampuan SVM untuk menangani dimensi tinggi dan data yang tidak linear menjadikannya pilihan yang lebih tepat dalam konteks ini. Next. Selanjutnya ialah identifikasi faktor yang paling berpengaruh. Untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap prediksi ini, kita dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan model yang digunakan. Pada model decision tree, fitur penting dapat langsung diidentifikasi dari struktur pohon yang terbentuk secara baik. Decision tree memberikan wawasan langsung tentang fitur mana yang paling sering digunakan untuk membuat keputusan, sehingga dapat melihat secara jelas fitur yang memiliki pengaruh terbesar dalam model ini. Sedangkan pada model SVM, fitur penting dapat diidentifikasi dengan melihat koefisien dari hyperplane pemisah. Fitur dengan koefisien terbesar memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan model. Selain itu, untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kontribusi masing-masing fitur, kita dapat menggunakan metode SHAP atau Shapley Additive Explanation. Metode SHAP memungkinkan kita untuk memahami pengaruh individual setiap fitur terhadap prediksi model, sehingga memberikan interpretasi yang lebih kaya dan komprehensif tentang bagaimana model membuat keputusan. Next. Selanjutnya ialah interpretasi model lebih dalam tentang data. Dalam proyek ini, kami melakukan interpretasi terhadap model decision tree dan SVM untuk memahami lebih dalam cara kerja masing-masing model dalam membuat prediksi. Yang pertama ialah interpretasi model decision tree. Struktur pohon keputusan dari model decision tree memungkinkan kita untuk melihat dan memahami aturan yang digunakan dalam membuat prediksi. Setiap percabangan dalam pohon menggambarkan keputusan berdasarkan nilai fitur tertentu, yang memberikan wawasan tentang bagaimana fitur tersebut mempengaruhi hasil akhir. Misalnya, jika suatu fitur sering muncul pada percabangan awal pohon, maka fitur tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan model. Yang kedua adalah model SVM. Untuk model SVM ini dengan linear kernel, koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sebagai bobot fitur. Semakin besar bobot suatu fitur itu, maka semakin penting fitur tersebut dalam mempengaruhi keputusan model. Selain itu, dengan menggunakan alat seperti SHAP, kita dapat menghasilkan nilai untuk setiap fitur dalam setiap prediksi. Ini memberikan pandangan yang lebih jelas bagaimana setiap fitur berkontribusi pada keputusan model, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi fitur mana yang paling signifikan dalam mempengaruhi hasil prediksi. Dengan pendekatan ini, interpretasi ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana data mempengaruhi hasil prediksi dan mengidentifikasi fitur-fitur yang paling signifikan dalam model yang digunakan. Hal ini sangat penting untuk memastikan model tidak hanya akurat, tapi juga dapat dipercaya dan dapat dijelaskan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya itu adalah penjelasan dari saya. Mungkin boleh next. Nah, di sini ada penjelasan hasil yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, itu membentuk tabel, dirangkum seluruhnya berdasarkan algoritmanya, itu mulai dari SVM hingga LSTM. Oke, mungkin saya bahas satu-satu. SVM itu adalah yang sudah disebutkan, support vector machine. Dia memiliki akurasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan algoritma lainnya.
SVM ini juga bisa menangani dataset yang tidak seimbang. Namun kekurangannya untuk recall yang negatif itu yang hasilnya 0,5 itu cukup kecil. Lalu untuk naive Bayesian, kelebihannya itu akurasinya cukup baik, 0,89, dan kekurangannya itu untuk precision dan recall yang negatif dibandingkan dengan yang positif. Lalu F1 score-nya juga relatif rendah, yaitu 0,67. Lalu ada logistic regression, akurasinya juga cukup tinggi, sama seperti sebelumnya 0,89, namun kekurangannya ini untuk recall kelas negatif itu rendah 0,52 dan F1 skornya pun rendah 0,63. Lalu untuk decision tree itu akurasinya langsung rendah dan juga precision recall F1 itu hampir keseluruhannya itu cukup rendah dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang lainnya. Lalu ada random forest, itu akurasinya cukup tinggi, 0,86, namun kekurangannya recall negatif 0,3 dan F1 score negatif juga rendah 0,44. Lalu ada CNN, akurasinya masih tinggi 0,87 dan untuk kelemahannya recall-nya cukup rendah itu 0,56 untuk yang negatif dan yang terakhir itu LSTM, akurasinya cukup baik 0,87 dan sisanya itu cukup baik karena memang menggunakan deep learning. Oke, mungkin boleh next. Nah, dari keseluruhan yang tadi kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa SVM dan logistic regression merupakan menunjukkan performa atau algoritma yang terbaik. Bisa dilihat juga dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Selain dari SVM dan logistic regression untuk machine learning, LSTM dan CNN juga tidak kalah baik. Namun, sejauh ini LSTM merupakan algoritma yang paling baik karena dia cenderung stabil pada keseluruhan matriks. Dan juga untuk random forest ini bisa dijadikan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan decision tree karena dalam menangani kompleksitas data dan juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa decision tree ini metriknya itu sangat rendah baik itu dari akurasi, F1 score dan lain sebagainya. Boleh di next? Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.